Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dengan saya Marmuci Kota Pelkot ya. Masih dalam pembahasan seputar penyakit asam lambung, anxiety, psikosomatis ya. Kali ini pembahasan kita adalah bagaimana cara kita untuk mengurangi rasa cemas dan mengurangi rasa takut dikala kita merasakan sensasi asam lambung dan tidak merasa cemas, atau mengurangi rasa cemas kita dikala kita mengalami sensasi-sensasi yang datang setiap harinya ketika kita sedang masih dalam pemulihan ya. Cara yang pertama yaitu kita dengan melakukan aktivitas menurut saya. Usahakan ya kita itu untuk jalan-jalan ya, jalan-jalan sore misalnya semampu kita ya. Kalau misalnya kita mampu jalan-jalan kira-kira 1 meter misalnya ya, jalanlah 1 meter kita dari rumah kita, jalan 1 meter kemana gitu ya. Dan kalau ada misalnya rasa takut, rasa lelah ya, itu sih biasa. Kalau pertama kalinya itu dulu saya ya, pertama kalinya itu memang sih rasa takutnya itu luar biasa ya, rasa cemasnya juga luar biasa ya. Tapi saya paksakan untuk tetap kuat mental begitu. Artinya tidak cemas dan tidak takut ketika melaksanakan terapi tersebut ya. Akhirnya saya melakukan jalan-jalan sore hingga 5 meter gitu ya. Terus besoknya lagi saya jalan-jalan lagi 5 meter lagi gitu. Sambil berusaha untuk senyum gitu. Walaupun agak berat untuk melakukannya ya, tapi saya paksakan gitu. Ya, itu waktu itu saya lagi parah-parahnya pemirsa ya. Lagi parah-parahnya terkena GERD, asam lambung, anxiety, psikosomatis. Jadi itu yang saya lakukan di waktu saya sedang parah-parahnya, sambil melawan pikiran saya ya, sambil melawan pikiran saya yang dipenuhi dengan rasa cemas dan takut. Waktu itu saya melakukan aktivitas setiap harinya. Setelah saya melakukan aktivitas jalan-jalan ya, bukan hanya jalan-jalan saja saya lakukan, tapi menghibur diri saya dengan aktivitas yang ringan-ringan saja waktu itu. Contohnya saya paksakan untuk bernyanyi begitu ya, sampai bernyanyi beberapa syair gitu ya. Saya bernyanyi ya. Pindah-pindah aktivitas saya waktu itu demi untuk menghilangkan rasa cemas yang ada di jiwa saya ini dan juga rasa takut yang melanda saya begitu. Terus setiap harinya berbulan-bulan saya berganti-ganti aktivitas ya. Tapi aktivitas yang ringan-ringan saja, yang sekiranya saya itu mampu melakukannya begitu. Terus ya, cara makan saya mir saya, cara makan saya yang seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Saya makannya itu nasi putih, lauk pauknya dengan ikan yang dimasak bukan digoreng ya. Terus saya, pantangan yang saya tidak makan waktu itu adalah tidak makan mie instan pemirsa ya. Dan tidak sering minum susu. Kalau minum susu saya minum susu Bir Brand 1 minggu 1 kali, 1 kaleng itu ya. Jadi seterusnya seperti itu saya sampai menjelang kesembuhan saya begitu. Terus air yang saya minum setiap hari itu air putih pertamanya ya. Pertamanya saya minum air putih itu maksimal saya itu 8 gelas per hari menurut saya. Saya melakukan terapi tersebut hingga mencapai 6 bulan pemirsa. Melakukan terapi minum air putih ya setiap harinya, setelah makan dan sebelum makan saya minum air putih ya. Sampai mencapai maksimal 1 harinya itu 8 gelas. Begitu setiap harinya sampai mencapai 6 bulan saya. Terus melakukan aktivitas pemirsa. Dengan melakukan aktivitas ya, alhamdulillah saya bisa meringankan rasa cemas saya itu secara pelan-pelan. Menghilangkan rasa cemas saya dan takut saya waktu itu, karena banyaknya sensasi yang saya rasakan setiap harinya hilang sedikit demi sedikit gitu. Karena saya setiap harinya menghibur diri saya dengan melakukan aktivitas-aktivitas
yang bisa menghibur pikiran saya begitu. Sehingga saya berusaha untuk mengabaikan apa yang saya rasakan di badan saya waktu itu. Perasaan takut matinya juga saya berusaha untuk dilupakan gitu. Berusaha menegarkan diri saya begitu. Berusaha menguatkan mental saya. Pokoknya berusaha sekuat mungkin waktu itu saya. Pokoknya saya harus bisa, kata saya. Dan akhirnya alhamdulillah setelah 6 bulan baru kelihatan ya. Baru kelihatan pemirsa hasilnya. Alhasil setelah 6 bulan saya mulai timbul semangat ya. Sedikit demi sedikit timbul semangat untuk berjalan lebih jauh lagi. Ya. Akhirnya saya mencoba untuk keluar lebih jauh dari 5 meter. Ya. Keluar sampai lebih 1 kilo saya setelah 6 bulan itu bisa ya. Tanpa disertai dengan rasa cemas dan juga tidak ngap lagi dan juga tidak takut lagi ya. Tanpa sesak napas, tanpa disertai sesak napas juga karena asam lambung saya sudah mulai turun ya waktu itu. Jadi intinya pemirsa ya, kalau kita masih cemas ya, masih takut dengan sensasi yang kita rasa setiap harinya ketika kita sedang parah-parahnya dilanda penyakit asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Yaitu anxiety sebuah kecemasan yang berlebih dan psikosomatisnya itu adalah penyakitnya ya. Yang membuat kita takut karena merasakan rasa yang aneh-aneh di badan kita begitu. Keliengan, sempoyongan kayak ada gempa bumi. Terus dada panas ya di depan ini, terus ke belakang, ke belikat, tembus semuanya ya. Pokoknya kaki kebas, tangan kebas, lutut berdenyut-denyut sakit, pinggang sakit. Pokoknya semuanya sensasi itu datang pemirsa ya, ketika kita sedang parah-parahnya dilanda GERD, asam lambung begitu. Jadi terapi kita yang kita harus lakukan adalah jangan pernah tinggalkan 3P, yaitu pola makan. Jaga pola makan kita agar kita itu selalu makan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Artinya kita tidak boleh makan yang dimana lambung kita tidak bisa mencerna makanan tersebut atau membuat lambung kita menjadi iritasi begitu. Apalagi kalau kita sedang dilanda parah-parahnya asam lambung, jadi kita harus menjaganya semaksimal mungkin agar kita itu lebih cepat dalam menyembuhkannya begitu. Beberapa faktor yang menyebabkan asam lambung itu bukan hanya dari makanan saja, pemirsa, dari pikiran juga ya, dari pola pikir kita ya. Pola pikir kita itu harus selalu berpikiran positif ya. Kita itu tidak boleh berpikiran yang negatif setiap harinya. Karena kalau kita selalu berpikiran yang negatif akan membuat kita itu selalu takut dan cemas ya. Karena yang kita pikirkan itu hal-hal yang belum terjadi kita pikirkan akan terjadi. Kita takut terjadi. Padahal enggak gitu kan. Intinya kan seperti itu. Aslinya pemikiran kita kan ke sana ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berusaha membuang pikiran yang negatif ya. Agar perasaan cemas dan takut kita itu bisa hilang secara pelan-pelan menurut saya. Jadi perlu diketahui ya bahwa penyakit asam lambung ini bukanlah penyakit yang berbahaya dan bukanlah penyakit yang mematikan. Jadi kita harus menyadari seperti itu dan tidak boleh takut pemirsa ya. Karena memang tidak mematikan ya. Jadi kalau kita sudah meyakini bahwa penyakit kita itu tidak membuat kita bahaya atau mati, maka kita yang ditakutkan kita itu apa? Gitu kan? Nah, kalau kita sudah meyakini seperti itu, bagaimana? Bagaimana caranya kita menghilangkan rasa cemas kita itu dan rasa takut kita itu? Ya, kita harus mencari cara. Ya caranya seperti itu. Lakukan aktivitas ya, aktivitas yang bisa menghibur kita. Pokoknya aktivitas yang di waktu kita sembuh, waktu itu kita lakukan, ya lakukan. Tapi semampu kita bergerak gitu ya. Kalau kita capek ya berhenti dulu gitu ya. Memang sih kalau pertamanya itu saya juga pernah mengalami ya pemirsa ya. Pertamanya itu saya paksakan dulu untuk melakukan aktivitas ya. Karena saya rasa badan ini tidak mampu bergerak gitu. Kayak lemes terus itu. Mau bergerak, mau berdiri saja juga nggak mau, males gitu ya. Jadi saya paksakan waktu itu.
saya paksakan untuk bergerak, saya paksakan untuk apa ya, perasaan takut itu dihilangkan gitu ya. Jadi begitulah pemirsa ya, untuk caranya menghilangkan cemas itu dan menghilangkan rasa takut itu, kita itu harus ya berusaha untuk bagaimana caranya kita agar kita itu bisa melupakan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang mencemaskan kita, hal-hal yang bikin takut kita itu harus kita lupakan. Ya caranya seperti itu. Dan nanti akan lama kelamaan pemirsa ya akan terbiasa, sehingga lambung kita itu akan secara otomatis pelan-pelan kita tanpa sadari akan sembuh sedikit demi sedikit. Yang itu yang biasanya biasanya ada yang luka, biasanya itu sudah meregenerasi sedikit demi sedikit, mulai sembuh sedikit demi sedikit gitu, hari berganti hari gitu ya. Yang iritasi di dalam lambung kita itu sudah mulai sembuh sedikit demi sedikit ya, seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Karena penyakit asam lambung ini ya membutuhkan waktu yang lama, tidak seperti yang penyakit yang lain ya. Kalau kita kena penyakit lain, misalnya kita itu sakit gigi atau apa ya, sakit gigi misalnya itu agak lama seperti asam lambung ya. Sakit gigi itu lama, paling lama ya, saya juga pernah sakit gigi itu 5 hari ya, sakit gigi itu. Lain dengan penyakit ini ya, kalau sakit asam lambung ini, wah, yang minim paling minim itu, paling minimal ya. Sakit asam lambung ini 6 bulan atau 3 bulan menurut saya. Wah, yaitu karena saking lamanya, maka membuat mental kita itu menjadi remuk karena sensasi yang kita rasa setiap harinya ya. Mental kita menjadi hancur karena rasa-rasa yang kita rasakan setiap harinya itu gak enak banget gitu ya. Jadi intinya kita harus pandai-pandai mencari solusi bagaimana caranya kita agar kita bisa melepaskan rasa cemas dan takut ini. Kuncinya ini harus dibuang dulu mas ya. Kalau ini sudah terbuang, maka otomatis akan perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan sensasi yang ada pada diri kita setiap harinya itu akan hilang ya. Satu persatu akan hilang kalau kita sudah menghilangkan rasa takut ini. Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut dan cemas ini ya? Yaitu tadi, lakukan aktivitas pemirsa ya. Lakukan. Misalnya mengaji ya, atau berzikir pada Allah. Kalau kita berzikir ya berzikirlah. Mengaji ya mengaji ya. Kalau bernyanyi ya bernyanyilah. Rasakan nyanyian Anda dan resapi nyanyian Anda. Artinya kita itu memindahkan pikiran kita dari rasa cemas dan takut tadi pada apa yang kita lakukan setiap harinya. Begitu. Nanti ya, kalau kita setiap harinya seperti itu, maka secara pelan-pelan akan berpindah otomatis dari rasa cemas dan takut tadi akan berpindah kepada rasa bahagia ya. Artinya dari stres akan berpindah dari rasa stres ke bahagia begitu. Saya sudah membuktikannya pemirsa ya. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, saya seperti sekarang ini pemirsa ya. Alhamdulillah sudah hampir sembuh total pemirsa. Jadi kalau saya bisa, apakah Anda juga tidak bisa? Juga bisa. Apakah Anda tidak bisa ya? Ya pasti bisa. Begitu ya. Jadi jangan pernah putus asa pemirsa, tetap kuat dan tegar ya, dan jangan pernah putus asa dan jangan pernah takut dan jangan pernah cemas gitu. Karena kita sudah tahu dan yakin bahwa penyakit asam lambung GERD, anxiety psikosomatis ini bukanlah penyakit yang berbahaya ya, dan bukanlah penyakit yang mematikan. Jadi kita harus yakin seperti itu ya. Kalau kita sudah meyakini seperti itu, maka semuanya akan baik-baik saja pemirsa ya. Jadi intinya yang bikin kita menjadi parah, yang bikin kita menjadi gak sembuh-sembuh hingga tahunan bahkan 5 tahun belum sembuh, yaitu mungkin itu belum hilang dari jiwa kita. Rasa cemasnya itu yang berlebihan. Setiap kali merasakan sensasi kita langsung panik. Setiap kali merasakan sensasi keliangan kayak mau mati, kita langsung takut. Ya makanya asam lambung yang pertamanya mau turun, naik lagi gitu. Jadi akan mengikuti rasa cemas kita dan rasa takut kita.
asam lambung itu ya. Jadi zat asam yang ada di lambung kita itu akan mengikuti rasa cemas kita. Jadi semakin kita cemas, semakin kita takut, maka asam lambung kita akan semakin naik. Bahkan ya, terkadang ya, kalau kita cemasnya sudah berlebihan banget, ya terkadang naik ke tenggorokan kita. Akhirnya kita muntah. Nah, dengan muntah biasanya rasanya agak ringan ya mirsa. Nanti kita panik lagi, naik lagi gitu. Maka terus nggak berhenti kalau kita masih cemas dan takut ya mirsa. Begitu. Ya begitulah dulu pemirsa ya. Sampai di sini dulu untuk solusi dan cara mengurangi rasa cemas dan takut ketika kita sedang mengalami GERD, asam lambung, anxiety psikosomatis ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan konten berikutnya ya, bersama saya Marmuci Kota Pelkot di sore hari ini. Semoga teman-teman semua yang lagi parah-parahnya di sore hari ini ya, yang lagi parah-parahnya dilanda asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, mohon bersabar ya, dan tetap semangat, tidak boleh takut dan cemas ya. Karena rasa takut dan cemas itu akan membuat penyakit Anda itu tidak akan pernah sembuh ya. Jadi kita harus berusaha dan sambil berdoa pada Allah agar asam lambung kita itu cepat sembuh gitu. Agar kita gak cemas lagi, gak takut lagi, hingga akhirnya kalau kita sudah gak cemas, gak takut, asam lambung kita tuh akan berangsur-angsur sembuh begitu ya. Jadi saya doakan semuanya, semua teman-teman saya bisa seperti saya juga, bisa sembuh begitu, dan bisa beraktivitas kembali, merasakan nikmatnya hidup, nikmatnya tidur, nikmatnya makan begitu seperti semula Anda waktu sehat begitu ya. Ya pemirsa, sampai di sini dulu, kita sambung lagi di konten berikutnya ya. Oke, saya Marmuci Kota Pelkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.